Pemirsa, bagaimana komposisi yang diminta dari partai koalisi? Sudah hadir bersama saya saat ini di studio Ketua DPP PKB Lukman Edy. Selamat petang, Pak Edy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lukman, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ingin memastikan sekali lagi, dari PKB sudah mengajukan nama-namanya ke Presiden? Belum. Belum sama sekali? Tapi sudah ada pembicaraan? Presiden belum membuka forum untuk bicara lebih detail dengan partai-partai. Oke, tapi akan membuka forum? Ya pasti. Oke, tapi kemudian tadi Presiden mengatakan sudah mengantongi sejumlah nama. Itu artinya ini di luar yang akan diajukan oleh parpol atau Nah ini memang Pak Jokowi ini suka bikin kejutan-kejutan. Kejutan yang menyenangkan buat PKB, begitu kalau mengingat PKB belum mengusulkan kita pasti senang bukan sebagai PKB, sebagai anak bangsa kita senang melihat Presiden kita begitu progresif, begitu terbuka, ya. Saya kira semua kita senang mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Oke, tapi dari PKB sendiri kan yang disebut-sebut sekarang katanya dari PKB minta jatah menteri 10, betul seperti itu? Tidak seperti itu. Jadi seperti saya selalu ingin meluruskan kembali karena sekarang ini timbul persepsi seperti itu ya, sehingga kemudian menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi awal mulanya itu kan terungkap, memang tersampaikan begitu ada jatah 10 menteri yang diinginkan. Bahkan kalau kita tarik banyak komentar soal itu, ada pernah bilang 20, bilang minimal 10, ya ada 3, 4, 5, ya. Intinya begini, PKB itu menyiapkan kader-kadernya, ya, yang kami anggap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi pembantunya mengisi segala macam prioritas dan program Pak Jokowi 5 tahun yang akan datang. Misalnya beberapa catatan dari Pak Jokowi yang bisa kita rekam, bisa tangkap. Butuh anak-anak muda yang cepat, kemudian butuh orang yang ahli dalam bidangnya, ya. Kemudian butuh orang yang bergerak cepat, gitu ya. Eksekutor. Jadi apa yang disampaikan beliau kita rekam, kita catat, kita diskusikan, itu bagian dari kualifikasi. Nah, PKB sebagai salah satu partai yang mengusung Pak Jokowi dan partai politik sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan bangsa, maka kemudian menyiapkan banyak nama. Nama itu berapa nama? Menyiapkan banyak nama. Ya tergantung ini, ya. Bisa 10, bisa 20, ya. Yang itu yang akan dibentangkan di hadapan Pak Jokowi, silakan Pak Jokowi sesuai dengan hak prerogatifnya untuk memilih. Seperti itu, ya. Seperti itu. Ya. Tapi artinya akan seperti apa perbincangannya? Artinya kalau nanti kemudian dibuka forum bagi parpol koalisi untuk mengajukan nama, apakah semua nama akan langsung diajukan atau kemudian dari Presiden yang akan menentukan begitu kurang lebih berapa nama yang dibutuhkan dari masing-masing parpol koalisi atau akan seperti apa perbincangan? Saya kira Pak Jokowi nggak seperti itu, ya. Pengalaman sebelum-sebelumnya tidak boleh juga kita fait accompli, ya. Misalnya salah satu hak prerogatif beliau kan membuat formula nih. Formula berapa yang rekrutmen dari partai politik, berapa yang non partai politik. Nah, begitu formulanya ketemu, ya, masuk ke dalam PKB misalnya atau ke dalam partai-partai yang lain, nggak boleh juga kita fait accompli Presiden. Kalau misalnya dalam formula kita ketemunya angkanya misalnya 2 misalnya gitu, ya. Lantas kita kirim hanya 2, itu namanya fait accompli. Pasti lebih daripada itu, supaya kemudian Pak Jokowi punya kebebasan untuk memberikan pilihan-pilihannya. Ya. Tapi dari PKB sendiri ada angka tertentu begitu yang diinginkan, kementerian tertentu yang dibidik? Belum. Ya, jadi begini, bagi PKB menentukan nomenklatur itu hak prerogatif Presiden, ya. Menentukan kriteria itu hak prerogatif Presiden. Kemudian memilih dari kader-kader yang diajukan pada Presiden itu juga hak prerogatif Presiden. Jadi itu bagian dari hak prerogatif Presiden yang memang harus kita hormati bersama. Baik. Berikutnya kita akan bicara mengenai kursi Ketua MPR yang katanya PKB juga menginginkan kursi tersebut. Tapi kita harus dengarkan. Semua ini, ya. Itu yang saya mau tanyakan, Pak, semuanya mau gitu ya PKB. Baik. Dan pemirsa, tidak hanya membidik kursi menteri, kursi Ketua MPR diam-diam juga menjadi incaran sejumlah partai politik. Lobi-lobi pun dilancarkan termasuk kepada Presiden Joko Widodo yang juga merupakan presiden terpilih. Dan pemirsa, saat ini kita masih bersama dengan Ketua DPP PKB Lukman Edy dan juga bergabung bersama kami dari Bandung dari luar studio pengamat politik Unpad Muradi. Kita akan ke Pak Lukman Edy terlebih dahulu untuk melanjutkan pembicaraannya. Saya ingin memastikan ini benar. Jadi Caimin kemarin itu kan sudah langsung pasang kuda-kuda begitu ya. Kemarin Pak Caimin sempat bilang kalau ketua DPR-nya PDIP berarti ketua MPR-nya Caimin gitu, harus punya PKB. Seperti itu? Tidak harus, ya.
Tapi ini kan dalam suatu upaya yang dilakukan beliau, mengingat semua potensi-potensi dan persoalan-persoalan dan agenda-agenda MPR 5 tahun ke depan, yang kami merasa bahwa figur Caimin cocok untuk memimpin MPR. Ya, kalau DPR itu kan sudah given, ya. Karena sudah ada MD3, 5 partai yang teratas menjadi pimpinan. Pemenang pemilu menjadi ketua, 4 yang lain menjadi wakil ketua. PKB Nah, salah satu yang sedangkan MPR itu harus dengan paket yang di-voting oleh anggota MPR sendiri. Jadi pimpinan DPR saja tidak cukup bagi PKB. Ketua MPR juga menurut PKB layak untuk diberikan kepada PKB. Bukan soal cukup dan tidak cukup, ya. Jadi ini adalah upaya dari kami untuk untuk menyiapkan Pak Muhaimin kalau memang disepakati di koalisi 01 kepada beliau, ya. Karena apa? Karena kami menganggap ada kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi MPR 5 tahun ke depan ini tantangannya berat, ya. Tantangan pertama misalnya, MPR kan mau melakukan ada rencana melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, amandemen yang berikutnya dengan memasukkan misalnya ini sudah cukup kuat ini keinginan untuk memasukkan GBHN di dalam salah satu kewenangan MPR. Nah, tapi kalau sesama anggota partai koalisi pun kan sebenarnya juga bukan hanya PKB yang menginginkan kursi ketua MPR. Kita mendengar ada Golkar juga, kemudian ada partai-partai yang lain juga. Golkar boleh menjadi ketua MPR dan layak juga, gitu layak ya. Juga karena perolehan suara Nasdem dan juga perolehan kursinya jauh lebih besar dibanding PKB. Nah, kalau dalam sejarah MPR kan tidak semua ketua MPR itu pemenang pemilu. Ya, kita lihat misalnya pertama Pak Amin Rais bukan pemenang pemilu nomor 1 atau nomor 2. Ya, kemudian Pak Zulkifli Hasan juga seperti itu, bukan pemenang 1, pemenang 2 atau pemenang 3. Ya, jadi itu tidak dalam sejarah MPR tidak terlalu seperti jadi itu, artinya perolehan suara, yang menentukan DPR adalah paket. Ya, begitu ada kesepakatan paket, maka itu yang sangat menentukan. Itu yang akan menentukan. Koalisi sangat menentukan. Koalisi akan menentukan. Sangat menentukan. Baik, saya akan ke Pak Muradi terlebih dahulu. Bagaimana catatannya Pak Muradi? Nampaknya semua partai mengincar kursi ketua MPR. Bagaimana konstelasinya nantinya? Ya, yang pertama saya kira saya setuju bahwa ada urgensi kenapa MPR harus dikawal pada kutip, ya. Tadi soal GBHN, kemudian ada amandemen dan sebagainya. Dan yang kedua saya kira juga catatan penting ini adalah harus menjadi balancing kekuasaan. Jadi jangan sampai nanti yang di MPR itu orang yang kemudian tidak seirama dengan kebijakan politik di pemerintahan maupun di DPR sendiri. Nah, yang ketiga ini saya kira perlu digarisbawahi soal soal paket. Saya kira Mas Edi betul bahwa paket ini lebih menentukan ketimbang misalnya posisi pembagian distribusi kekuasaan, distribusi pemenang pemilu, ya. Tapi begini mungkin Mbak Kania, saya ingin katakan bahwa tradisi bahwa ketua MPR itu bukan pemenang, saya kira perlu juga harus ditinjau ulang, karena ini akan juga menjadi seolah-olah MPR tidak terlalu signifikan atau tidak strategis. Padahal kalau dari bahasanya Mas Edi tadi, ini strategis nih, jadi harus kemudian dikawal betul dan sebagainya gitu. Ya, karena ada sejumlah agenda besar begitu yang kemudian memerlukan adanya koalisi yang kuat gitu ya untuk mempertahankan atau membela agenda yang nanti akan dibahas di MPR nantinya. Tapi artinya kalau kita melihat perebutan ketua atau kursi ketua MPR ini kan di antara sesama partai dalam satu koalisi. Nah, Anda melihat apakah ini akan menciptakan perpecahan atau seperti apa, Pak Muradi? Ya, potensinya akan ada, hanya memang kalau berkaca pada 2014, kemudian 2009 misalnya, memang ini kan pada akhirnya lebih pada kepentingan. Walaupun dalam bahasa tertentu, MPR meski kemudian punya catatan strategis, dia juga hanya sekedar seremonial kan begitu. Katakanlah misalnya bersidang minimal setahun sekali sebagainya. Tapi catatan penting adalah, saya ingin mengingatkan bahwa pemenang pemilu, katakanlah koalisi 01, harus betul-betul cermat untuk membagi kue kekuasaannya supaya lebih distributif. Kalau tidak, ini akan menjadi bagian poin penting dari orang lain masuk. Katakanlah misalnya begini, ada partai lain yang kemudian siap-siap masuk koalisi, itu akan malah menjadi memanfaatkan situasi dan malah tidak menguntungkan bagi koalisi yang sudah ada begitu.
Oke, baik, kita jeda di situ terlebih dahulu, itu nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Lukman begitu ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Perbincangan ini akan kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Pak Lukman, tadi mungkin bisa ditanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Muradi, bahwa kemungkinan Anda mengatakan kalau untuk koalisi yang sekarang ada itu sebenarnya belum cukup begitu ya untuk memastikan kemenangan untuk memperebutkan pimpinan MPR. Nah, tadi dikatakan ada kemungkinan parpol-parpol lain yang akan bergabung. Seperti apa nanti pemetaannya? Kalau melihat positioning politik hari ini, kompaknya koalisi 01 dan figur sentralnya Pak Joko Widodo, ya, saya beranggapan bahwa ini akan solid. 01 ini akan solid. Siapapun nanti yang hasil dari musyawarah para ketua umum bersama dengan Pak Jokowi ini, ya. Jadi Pak solid. PKB akan legowo kalau misalnya pasti kemudian akan legowo. berdasarkan Misalnya kesepakatan. PKB jadi ketua, dipercaya, ya, Caimin jadi ketua MPR paket 01, pasti partai-partai lain legowo. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya hasil musyawarah dan kesepakatan itu pihak lain, misalnya dari Golkar, dari Nasdem, pasti PKB juga akan legowo. Saya dapat pastikan itu. Dan koalisi 01 tetap akan solid. Ya. Nah, tinggal karena belum bisa menentukan sepenuhnya, masih ada kelompok DPD dan masih ada partai-partai yang lain dari 02 terutama, maka kemudian yang 01 ini harus memastikan terlebih dahulu kompak, kemudian baru nanti bicara terutama kelompok DPD, ya. Nah, saya sepakat dengan Pak Muradi bahwa posisi ketua MPR ini penting, ya, penting untuk memberikan jaminan agar agenda-agenda rencana-rencana agenda MPR menyusun GBHN, ya, kemudian menata kelembagaan negara dan lain sebagainya, sidang-sidang umum MPR itu tetap harus dikawal oleh Pak Jokowi sebagai figur sentral. Tapi artinya apakah akan berbeda siapapun parpol nanti yang akan menduduki kursi ketua MPR itu apakah akan ada perbedaan gitu? Apakah itu dipimpin oleh PKB atau dipimpin oleh PDIP atau dipimpin oleh Golkar atau Nasdem? Ya, kalau gaya kepemimpinan pasti berbeda, ya. Kalau PKB misalnya, PKB serius misalnya soal ideologisasi, ya, karena kan ini bagian dari PKB termasuk partai ideologi lah gitu ya. PKB, PDIP ini kan termasuk partai ideologi. Jadi fokus terhadap mengelola hal ideologisasi itu mungkin menjadi warna kalau PKB memimpin. Ya. Nah, kemudian dialog antar umat beragama itu mungkin juga menjadi fokus bagi PKB karena memang simbol-simbol Islam moderat itu kan ada di PKB sebenarnya, ya. Simbol-simbol Islam moderat itu. Ya. Baik, bicara mengenai DPD, kita belum bicara mengenai parpol yang mungkin akan diberi kesempatan untuk bergabung begitu, untuk memperkuat koalisi ini nantinya untuk perebutan kursi ketua MPR. DPD sendiri akan utuh atau kalau dengan partai 02 kemungkinan ya mungkin bisa bahagian dari koalisi dengan menyiapkan wakil ketua MPR, misalnya itu bisa jadi. Kalau dengan DPD kan sudah given juga. DPD itu given di Undang-Undang MD 3, dia salah satu pimpinan di MPR. Gitu. Baik, saya beralih dulu ke Pak Muradi. Pak Muradi mungkin bisa mengomentari kalau kemudian mekanisme paket ini kan akan sama persis seperti tahun 2014 begitu ya. Mekanisme paket ini masih nanti akan menentukan bagaimana nanti pertarungan itu akan terjadi begitu ya pada saat pemilihan ketua atau pimpinan MPR ini dilakukan. Tapi seperti apa sebenarnya yang ada dalam Undang-Undang MD 3? Karena tidak terlalu jelas begitu mekanisme nanti itu akan seperti apa? Apakah musyawarat mufakat atau ada proses pemilihannya juga atau seperti apa Pak Muradi? Ya, saya kira catatan dari Mas Edi clear ya. Yang pertama misalnya soal bahwa 01 harus solid. Yang kedua tadi misalnya soal agenda politik pemerintahan yang strategis. Kemudian juga ada legowo semua partai di koalisi 01 untuk bisa memberikan kontribusinya baik nanti di DPR maupun di MPR. Nah, modelnya saya kira nggak jauh beda dengan yang ketika di 2014. Makanya saya bilang kalau ini tidak solid maka akan repot. Makanya dia dimanapun DPD misalnya tadi betul Mas Edi given dia wakil ketua, tapi kemudian akan ada manuver juga di antara mereka sendiri untuk kemudian sama-sama membangun bergen yang lebih tinggi begitu. Nah ini saya kira perlu digarisbawahi betul bahwa pentingnya kenapa 01 itu solid. Karena begini, salah satu pagar misalnya yang saya kira perlu digarisbawahi adalah soal bergabungnya partai non koalisi ya
terhadap koalisi 01. Ini saya kira perlu dipagari ada dua yang pertama adalah soal batasan. Jauh mana kemudian mereka mendapatkan akses misalnya katakanlah di kementerian maupun di lembaga maupun badan. Yang kedua adalah soal jumlah. Nah, jumlah berapa kira-kira misalnya akan diberikan. Nah, ini yang saya kira menjadi pagar supaya nanti ketika pemilihan paket di MPR itu tidak lagi terjadi misalnya manuver yang sifatnya malah justru tidak menguntungkan koalisi 01 itu sendiri begitu. Oke, Pak Lukman silahkan ditanggapi. Iya, kalau mekanisme pemilihan ketua MPR itu kan begini. Silahkan mengajukan paket, ya berapa paket pun. Ya. Setiap paket harus ada DPD-nya. Nah, makanya saya katakan tadi DPD itu di mana saja posisi dia tetap sebagai salah satu pimpinan MPR. Kecuali misalnya ada paket juga yang DPD mengajukan diri sebagai ketua MPR, ya. Kemudian didampingi oleh partai-partai yang lain. Misalnya ada skenario seperti itu. DPD calon ketua MPR mengajukan diri didampingi oleh partai-partai 02. Nah, melawan koalisi di 01. Itu bisa terjadi dengan salah satu wakilnya misalnya DPD, ya gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, inilah indahnya pertarungan pemilihan ketua MPR itu. Belum ada kepastian ini. Kalau DPR sudah ada kepastian, ya. Nah, faktor DPD penting. Makanya kita juga pengen partai non koalisi tidak menjadi penting? Non koalisi bisa jadi penting, bisa jadi masuk dalam paketnya 01 juga. Makanya dari awal saya pernah mengatakan bahwa rekonsiliasi yang dibangun itu bukan saja hanya di pemerintahan. Banyak kamar-kamar lain yang memungkinkan kemudian itu dijadikan tanda-tanda kita melakukan rekonsiliasi. Misalnya kita bisa bersepakat di alat kelengkapan dewan yang ada di DPR. Kita bisa bersepakat membuat koalisi baru misalnya di MPR untuk memilih pimpinan-pimpinan MPR. Nah, makanya sekarang masih cair sekali ya? Masih cair. Tapi catatannya 01 pasti akan solid. Itu solid dipastikan itu dipastikan solid. Bagi PKB sendiri Anda mengatakan apa yang membuat kursi ketua MPR ini menjadi penting? Ini dikaitkan tadi juga agenda yang nanti akan dibicarakan dalam MPR, yaitu isu amandemen begitu. Amandemen apa? Ini terkait dengan yang mana? Rekomendasi MPR periode sebelumnya, salah satu rekomendasinya adalah menambah kewenangan MPR, menambah kewenangan MPR. Kemudian rekomendasi MPR periode ini ada salah satunya rekomendasinya adalah membuat mekanisme pembentukan GBHN kembali, yang itu menjadi kewenangan MPR. Nah, GBHN ini kan penting. Kalau kemudian misalnya 01 menganggap ini penting, maka 01 punya visi ke depan bahwa ini harus kita warnai loh. Ya, GBH ini kalau nggak kita susun dan kita warnai, maka visi Indonesia tahun 2045 misalnya itu bisa menjadi kita tidak punya ruhnya di situ. Nah, itulah kepentingannya. Bukan kepentingan hari ini ya. Posisi pimpinan MPR hari ini bukan kepentingan hari ini, tapi kepentingan Indonesia masa yang akan datang. Pak Muradi, catatan terakhir Anda terkait dengan amandemen yang akan digulirkan ini melalui proses di MPR nantinya. Apa catatan Anda? Iya, saya nambahin satu. Selain tadi soal ada amandemen, kemudian juga ada penambahan GBHN ya, soal GBHN. Satu lagi yang paling penting, tugas penting dari MPR adalah menjaga ideologi negara. Kita misalnya dulu pernah punya 4 pilar, ini yang kemudian saya kira menjadi penting. Kenapa MPR menjadi lembaga sangat strategis yang saya kira penegasannya dimunculkan bagaimana membuat MPR bisa lebih berdaya lah tadi, supaya punya kekuatan untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang sifatnya lebih strategis untuk kebangsaan lebih besar begitu di masa yang akan datang tentunya. Tentunya menjadi strategi sekali berarti ya ketua MPR ini. Baik, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami Bapak-Bapak.